analisis pengembangan sistem pembelajaran di SDN Sungai Mie 5. Yang pertama, dari aspek proses pembelajaran, guru telah berhasil menyusun alur pembelajaran dengan baik jika dibersamai dengan peningkatan variasi metode yang lebih aktif dan kolaboratif. Yang kedua, dari aspek respon dan perilaku siswa. Siswa menunjukkan antusiasme yang positif, sehingga dibutuhkan strategi untuk pemerataan keterlibatan siswa dalam aktivitas kelompok agar partisipasi siswa merata. Dan yang ketiga, pada aspek media dan sumber belajar. Media fisik membantu pemahaman belajar, sehingga guru perlu mengembangkan media fisik yang lebih variatif dan mudah digunakan. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, kami melihat bahwa pembelajaran di SDN Sungai Mie 5 sudah berjalan dengan baik, terutama dalam penyampaian materi dan penggunaan media konkret di dalam kelas. Tapi masih ada beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan lagi, yaitu terutama dalam peningkatan keterlibatan siswa, variasi aktivitas pembelajaran, serta kesempatan bagi siswa untuk bekerja dalam kelompok. Maka dari itulah kami merekomendasikan pelatihan guru tentang penerapan project-based learning di kelas. Kenapa kami merekomendasikan ini? Karena dari pendekatan ini dapat mendukung penguatan aspek-aspek tersebut secara lebih terstruktur lagi. Selanjutnya di sini ada deskripsi kegiatannya. Nama kegiatan pelatihan guru tentang penerapan PJBL. Tujuannya meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Di sini ada peta kompetensinya. Jadi nanti dimulai dari memahami konsep dan langkah PJBL dulu, lalu merancang pembelajaran berbasis proyek, lalu mengelola kerja kelompok siswa, menggunakan media sederhana dalam proyek, terakhir menilai proses dan hasil proyek dengan rubrik. Selanjutnya, di sini ada strategi instruksional, yang dimana mungkin seperti gambaran kasar Bapak Ibu semua saat pelatihan nanti. Jadi di pertemuan 1, Bapak Ibu akan melakukan ini, dan ini untuk pertemuan 2-nya. Nah, jadi di sini ada materi pelatihannya, bisa di-scan di layar. Oke, ini ada media pendukung, yaitu berupa modul penerapan Project Based Learning atau PJBL. Jadi, modul ini memuat konsep dasar PJBL, langkah penerapan, perancangan proyek, penggunaan media sederhana, serta penilaian dan refleksi pembelajaran. Nah, melalui modul ini, Bapak Ibu sekalian diharapkan mampu menciptakan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan bermakna bagi siswa. Nah, modul ini bisa di-scan di layar. Hasil identifikasi kesesuaian di SDN Sungai Mie 5 menunjukkan tujuan pembelajaran telah tercapai melalui demonstrasi dan kuis. Kemudian penerapan PJBL dalam RPP masih perlu dioptimalkan agar lebih konsisten meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian asesmen sumatif perlu dikembangkan agar selaras dengan PJBL dan berbasis produk nyata. Berdasarkan hasil observasi dapat ditemukan asesmen diagnostik yang digunakan berupa pertanyaan persepsi yang sudah relevan dengan tujuan mengetahui pengetahuan awal siswa tentang energi. Terus secara reliabilitas, cara penyampaian yang konsisten, respons siswa yang stabil, dan interpretasi pertanyaannya jelas. Untuk asesmen formatif yang digunakan tes tertulis sudah sesuai dengan indikator dan reliable, sudah konsisten dengan hasil tes cenderung stabil untuk mengukur perkembangan belajar. Terus untuk asesmen sumatif belum terlihat sehingga kami merekomendasikan berbasis project based learning. Secara validitas, PJBL dinilai valid karena selaras dengan tujuan pembelajaran dan mampu mengukur hasil belajar secara menyeluruh. Terus untuk dari sisi reliabilitasnya, PJBL dapat mengidentifikasi pencapaian kompetensi akhir siswa secara konsisten apabila didukung oleh rubrik penilaian yang spesifik. Nah, selanjutnya kami merekomendasikan itu FPP berupa FPP PJBL. Nah, ini direkomendasikan sebagai upaya penguatan pembelajaran itu berjalan dengan baik. FPP ini mendukung optimalisasi penerapan PJBL melalui tahapan aktivitas proyek yang lebih terstruktur dan mempunyai rubrik penilaian yang jelas. Terus selanjutnya ini ada beberapa keunggulan dan relevansi dari berdasarkan analisis kebutuhan nyawa. Nah, yang pertama itu keunggulannya, strategi ini dirancang untuk memperkuat partisipasi aktif siswa dan memberi kesempatan luas untuk berkolaborasi dalam kelompok. Terus PJBL merupakan proses belajar yang lebih bervariasi dibandingkan metode konvensional.
Terus FPP ini terfokus pada penghasilan penonton nyata yang merupakan ciri khas utama PJBL yang menunjukkan pemahaman siswa secara konkret. Terus relevansinya, FPP PJBL ini sangat relevan, hadir sebagai rekomendasi konkret untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi akhir tersebut. Terus FPP PJBL dapat digunakan sebagai fondasi untuk merancang proyek yang sesuai dengan level kemampuan kognitif siswa. Terus analisis menunjukkan perlunya rubrik penilaian. FPP PJBL secara sistematis menyediakan rubrik penilaian yang jelas dan spesifik.